Selamat sore saudara pemirsa dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam salah satu acara unggulan TVRI Sumatera Selatan menyongsong Indonesia Maju. Dan siang menjelang sore ini kita akan membahas seputar Kota Palembang. Upaya penurunan angka kemiskinan di Kota Palembang. Saudara pemirsa, berdasarkan data BPS per Maret 2025, angka kemiskinan di Kota Palembang tercatat sebesar 9,04% atau sekitar 162,31 ribu jiwa. Menurun pemirsa dari 9,77% atau 173,6 ribu jiwa pada bulan Maret tahun yang lalu, tahun 2024. Mencerminkan penurunan sebesar 0,73 poin persentase dalam setahun. Palembang kini berada pada peringkat keempat angka kemiskinan terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti kita ketahui, jumlah penduduk Kota Palembang sekarang sekitar 1,8 juta jiwa. Nah pemirsa, kita akan berdiskusi tentang angka kemiskinan di Kota Palembang ini. Anda seperti biasa pada acara dialog ini dapat berinteraksi secara langsung dengan kami dan dengan dua narasumber kami yang cukup berkompeten. Bukan cukup berkompeten, sangat berkompeten dengan pembahasan kita melalui telepon interaktif 0711 311 454. Atau kalau tidak mau langsung lewat telepon bisa melalui SMS ke nomor WA 0811 787 1974. Anda pun dapat menyaksikan seraya persiapan pulang kantor melalui live streaming di YouTube TVRI Sumsel atau di media sosial kami di Instagram dan di YouTube. Baiklah. Bersama kami saat ini sudah hadir dua narasumber yang tadi saya bilang sangat berkompeten dengan angka-angka kemiskinan di Kota Palembang. Yaitu yang pertama Kepala BPS Kota Palembang, Pak Edi Subeno SE MSI. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Yanti. Masih akrab dengan angka-angka ya Pak? Alhamdulillah masih Bu. Dan narasumber kita satu lagi adalah Kepala Bapeda Litbang Kota Palembang, Ibu Dr. Korlena STMT. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Bu. Ya. Sibuk ya Bu ya? Ya. Deadline semua ini Bu? Baru hari pertama setelah pulang umroh. Ya, baiklah. Kita mulai bincang-bincang kita ya Bu ya. Dan mudah-mudahan nanti akan ada beberapa masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kita, baik lewat WA ataupun melalui interaktif. Pertanyaan pertama untuk Kepala BPS Kota Palembang. Sebenarnya bagaimana Pak gambaran terkini angka kemiskinan di Kota Palembang itu menurut data BPS? Makasih Bu Yanti. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali nih Bu Yanti. Iya. Mudah-mudahan setiap bulan kita bisa merilis angka di Kota Palembang. Siap. Bu Korlena, dan setiap rilisnya menggembirakan ya Pak ya? Mudah-mudahan. Ya, angka yang kami kumpulkan, yang angka kami rilis kemiskinan ini 9,04 itu sebenarnya kan kinerja pemerintah kota Bu. Ya. Ya, kinerja pemerintah kota kami amati, kami pantau, kami potret apa yang ada di lapangan melalui kegiatan kami, namanya ada survei sosial ekonomi nasional. Kalau orang kebanyakan ngomong Susenas gitu Bu ya. Susenas. Nah, melalui kegiatan itulah Bu kami memantau di bulan Maret bagaimana konsumsi di rumah tangga yang ada di masyarakat Kota Palembang, utamanya dengan makanan dan non-makanan. Jadi kami door to door ke lapangan dengan banyak Bu petugasnya, hampir 70 orang yang waktu bulan Maret itu datang langsung ke rumah tangga apa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, baik makanan maupun non-makanan. Kemudian sampai nanya berapa jumlahnya sampai harganya Bu. Ya itu pasti merepotkan warga Kota Palembang gitu Bu. Karena setiap rumah tangga itu bisa didatangi antara 2 sampai 3 jam. Karena
ratusan, lebih dari 400 komoditas makanan yang kami tanyakan ke rumah tangga. Nah, mudah-mudahan yang rumah tangga itu bisa mengingat gitu loh, Bu. Seminggu yang lalu dia mengonsumsi apa gitu kan. Nah, itulah dari sampel yang ada di Kota Palembang itu banyak, Bu, cukup banyak, sekitar 720 rumah tangga itu, Bu, ya. Dan waktu 1 bulan. Nah, kami mengumpulkan informasi. Nah, ketangkapnya kegiatan di Pemkot yang melalui door to door dengan wawancara tadi, Bu. Apakah rumah tangga ini menikmati program yang dikucurkan oleh pemerintah Kota Palembang atau tidak? Jadi kalau rumah tangga itu menikmati, otomatis kan konsumsinya mungkin akan semakin meningkat kan. Meningkatnya konsumsi berarti meningkatkan pengeluaran. Nah, pengeluaran itulah yang nanti akan menentukan berapa besar garis kemiskinan di Kota Palembang. Nah, pas ketemu garis kemiskinan, ketemulah angka 9,04%. Ya, garis kemiskinan kita sekitar 699.000 per bulan per kapita. Ya, itulah ketemu 9,04%. Itu dari penghitungan, Bu, bukannya langsung ujuk-ujuk ketemu 9,04%. Jadi dari survei itulah, Bu, kami bisa menentukan berapa akhirnya kemiskinan Kota Palembang 9,04% itu, Bu. Barangkali bisa dijelaskan sedikit ya, Pak, ya, metodologi yang digunakan dan indikator-indikatornya, Pak. Oke, kita metodologinya seperti biasa namanya sampel, Bu, ya. Kita survei. Kalau sensus kita belum sanggup, Bu. Kalau sensus itu harus biaya, tenaga, waktunya lebih banyak. Jadi metodologinya kami dengan menggunakan sampel, ya kita pakai multiple split sampling, ya, dengan variabel-variabel yang telah ditetapkan. Nah, untuk memilih rumah tangga yang mewakili yang golongan ke bawah, kemudian yang tengah, kemudian yang atas. Nah, setelah itulah baru kita lakukan pendataan. Tentunya ada proses pelatihan segala macam, Bu, ya. Nah, setelah itu ujung-ujungnya kita data ke lapangan. Jadi indikatornya ya kita tetapkan sesuai dengan yang ada di kuesioner, Bu. Ya, makanan itu, konsumsi makanan itu sampai 400 lebih lah, Bu, ya. Ya, mulai dari beras segala macam, makan. Kemudian non makanan itu kayak perbaikan rumah-rumah, kemudian sampai apa? Kalau Ibu potong rambut ke salon aja itu harus dicatat itu, Bu. Nah, jadi yang non makanan. Jadi kalau makanan nanti dikonversikan dengan 2.100 kilokalori per hari per kapita itu, Bu, ya. Jadi Ibu konsumsi mungkin sekitar 52 makanan, ya, itu dikonversi menjadi yang kalori tadi, Bu. Nah, kemudian harganya berapa jadi rupiah. Nah, kayak yang non makanan ya, bengkel segala macam, kesehatan, rekreasi segala macam, ya itu juga ketemu rupiahnya nanti ketemu rata-rata, ketemu garis kemiskinan makanan dan non makanan, kemudian dirata-ratakan menjadi garis kemiskinan yang ketemu angkanya 699.000 tadi, Bu. Ya. Dari pengalaman Bapak di lapangan itu juga, Pak, dari survei itu, faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di Kota Palembang itu apa? Kalau berdasarkan pengalamannya? Penyebab miskin, ya, ya kalau dilihat ya Kota Palembang itu kan ya istilahnya kan kalau kayak bunga gitu, Bu, ya, banyak kumbang-kumbang yang mendekati kan. Ya, kalau diibaratkan, Bu Corlina, ya. Siapapun boleh datang Kota Palembang dengan kondisi ekonomi yang bermacam-macam. Betul. Ya, orang yang nggak punya pekerjaan ke Palembang ingin memperbaiki, orang yang pengen sekolah memperbaiki, orang yang pengen kesehatannya terjamin ke Palembang. Jadi kan bermacam-macam. Yang banyak duit juga ke Palembang juga, Pak. Yang dari ya termasuk Bu Yanti kan. Dulu di Jakarta, sekarang di Palembang kan. Nah, itu yang termasuk kategori banyak duit kan. Nah, jadi berbagai macam itulah, Bu, yang namanya miskin. Kalau kelihatan kasat mata itu, rumahnya jelek gitu kan, Bu. Kondisi sanitasinya nggak bagus gitu. Tapi kita tidak bisa mengategorikan itu langsung penduduk miskin, Bu, tidak.
Karena banyak Bu yang rumahnya jelek, tapi betul. pendapatannya di atas Tinggi. garis kemiskinan. Iya, betul. Ya, Betul, kita kan Pak. ingin survive Bu ya, ingin survive, ingin hidup. Ya, orang kan untuk hidup butuh pekerja. Nah, jadi yang rajin walaupun rumahnya jelek, tapi karena rajin penghadapannya ya banyak. Apa kita lihat orang miskin, orang pengemis itu pasti masuk kategori miskin? Belum tentu ya Pak Bu. ya. Belum tentu. Mungkin dilihat di TV, dilihat segala macam kan rupanya mewah, punya mobil segala Iya, macam kan. iya. Nah, makanya kami wajib datang ke rumah tangga untuk memastikan itu Bu. Oke. Nah, dengan Neacah tadi, makanannya berapa, apa yang dikonsumsi, kemudian non makanannya apa yang kemudian. Nah, itulah kami baru bisa mengolah data menentukan itu miskin atau tidak. Nah, kalau kasat mata tidak bisa Bu, terus terang tidak bisa kita lihat. Nah, itu Oke, Bu. Ya. sekarang kita balik atau kita mulai dulu ke Ibu Korlena. Apa sebenarnya strategi utama pemerintah Kota Palembang untuk menekan angka kemiskinan ini, Bu? Ya. Jadi kita dari pemerintah Kota Palembang, Bu Yanti, apapun program yang kita lakukan itu mengikuti arah kebijakan dari pusat tentunya. Jadi yang pertama itu tentu kita mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Itu strategi yang pertama. Kemudian yang kedua meningkatkan pendapatan mereka. Yang ketiga juga kebijakan dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah, untuk kita mengurangi beban pengeluaran seperti yang dilakukan pemerintah pusat, banyak bantuan-bantuan sosial yang dikucurkan kepada masyarakat-masyarakat miskin. Istilahnya bagaimana pengeluaran mereka kita bantu gitu. Ya mungkin bansos seperti sembako ya Pak ya, Pak Edi. Kemudian seperti dari program-program PKH juga, Kota Harap. Program-program yang sifatnya bantuan sosial inilah yang boleh dikategorikan sebagai mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat. Kemudian bagaimana untuk strategi kedua kita meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu dengan cara itu tadi, seperti kalau kita memberi kail atau pancing lah seperti itu, mereka yang memancing sendiri. Seperti di Dinas Koperasi memberi bantuan modal kepada UMKM seperti itu, dibantu mereka yang ingin mendapat bantuan dari kita, itu upaya kita membantu mereka untuk membantu mereka meningkatkan pendapatan. Kemudian selain UMKM juga industri kecil menengah juga dapat bantuan dari pemerintah, baik itu dari pusat, kita juga kota, kemudian juga mungkin membantu sertifikasi halal mereka seperti itu. Nah, kemudian untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan, itu salah satunya yang bedah rumah Pak Edi ya. Nah, tentu wilayah yang masuk kategori miskin itu sudah terpetakan, biasanya itu ada di Dinas Perkimtan Bu Yanti. Nah, itu kita setiap wilayah kita pendekatan seperti apa. Kalau memang sanitasinya yang kurang baik, kita bantu untuk bedah sanitasinya. Kalau rumahnya, bedah rumahnya. Sesuai ya, sesuai peruntukannya yang mana. Sesuai kebutuhan baik, dari mereka. Bu, baru tahap awal ini. Kita ikutin pesan layanan masyarakat sebentar, terus nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kita ikuti pesan layanan berikut. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu.
Kita mungkin lahir dari suku yang berbeda, berbahasa dan berbudaya beragam. Tapi hati kita bicara hal yang sama, damai. Karena rukun itu bukan soal kesamaan, melainkan kesediaan untuk saling menerima. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tercinta tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Saudara pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita dan kami sungguh menunggu interaktif langsung dari Bapak Ibu di rumah ataupun yang berada di kantor mungkin melalui interaktif di 0711 311 454 311 454 atau WA saja ke nomor 0811 787 1974. Silakan berinteraksi atau berinteraksi langsung dengan Kepala BPS dan Kepala Bapeda Kota Palembang. Jarang-jarang kan bisa berinteraksi langsung dan kita ngomong-ngomong tentang angka kemiskinan. Baik, Ibu Korlena, tadi sudah dikatakan Bu, salah satu upayanya adalah mengurangi beban pengeluaran mereka atau memberikan bantuan untuk penerimaan mereka. Nah, bagaimana pengawasannya Bu? Ya. Biasanya kita ini program-program perencanaannya baguslah, pelaksanaannya oke lah, tapi pengawasannya kadang-kadang kita lemah. Ya. Mungkin ini tidak langsung Bapeda ya, tapi dalam kapasitas pemerintah Kota Palembang. Pertanyaannya. Baik Bu Yanti, memang program seperti ini tentunya sangat baik Bu Yanti ya, baik itu pusat, Kota Palembang juga dan daerah lain juga sudah melaksanakan ini semua Pak Edi ya. Nah, pengawasan memang Bu Yanti kita bersama masyarakat. Seperti program Keluarga Harapan, itu dibantu juga dari pihak kelurahan, seperti itu. Dan juga ada dari program PKH-nya sendiri, itu ada perwakilan dari masyarakat yang ikut ambil bagian di dalam program PKH ini, yang bersama BPS juga membantu di dalam pendataan Pak ya. Jadi tidak hanya mengawasi jalannya program ini Bu Yanti supaya tepat sasaran seperti itu, tetapi juga nanti di dalam pendataan juga ikut membantu. Kemudian juga masyarakat istilahnya kalau sekarang miskin, apakah nanti sudah tidak miskin, itu akan dikeluarkan datanya seperti itu. Dan kemudian juga begitu update data juga akan dibantu oleh program Keluarga Harapan ini yang tidak hanya dari unsur pemerintah seperti itu. Kalau di pemerintah ini ada di Dinas Sosial seperti itu Bu Yanti. Dan program-program seperti ini tidak hanya seperti PKH tadi, untuk inovasi sendiri di Kota Palembang mungkin Bu Yanti pernah dengar ada program Rantang namanya. Oh iya, program Rantang itu inovasi pemerintah kota bekerja sama dengan beberapa hotel yang ada di Kota Palembang, membantu memberikan bantuan makanan seperti itu untuk orang-orang. Itu masih jalan ya? Masih insya Allah. Di UPD yang pengampunya itu ada di Dinas Sosial seperti itu. Nah, ini merupakan program yang seperti saya sudah dengar itu menjadi contoh untuk daerah lain juga diterapkan di daerah lain. Nah, program seperti ini saya pikir
pemerintah kota memang seperti kata Bu Yanti tidak bisa bekerja sendiri. Kita dibantu pihak kelurahan, masyarakat, RT RW seperti itu, dan BPS tentunya juga membantu kita. Jadi kolaborasi antara berbagai instansi inilah dan masyarakat inilah yang membuat insya Allah kemiskinan kita akan turun terus Pak Edi ya. Insya Allah. Insya Allah. Bantu BPS. Bu Dokter, nah sekali-sekali nyapanya begitu kan. Bu Dokter, tapi ada informasi yang kami terima juga nih, bahwa rumah tidak layak huni di Kota Palembang itu angkanya masih cukup tinggi, Bu. Ya. 3.000 lebih bahkan dari 3.000 unit. Ya. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan upaya penurunan angka kemiskinan? Ya. Jadi kalau berbicara kemiskinan, memang ketidakmampuan masyarakat itu tidak hanya menjangkau dalam arti makanan Bu Yanti ya, tapi juga sanitasi yang layak, air bersih, dan juga termasuk juga rumah seperti itu. Nah memang 3.000-an itu kalau singkatannya itu RTLH, rumah tidak layak huni. Ini datanya itu ada di Dinas Perkimtan, dan alhamdulillah pemerintah kota tidak hanya dengan dana APBD, tapi bersama juga dengan Basnas Bu Yanti. Basnas itu rutin melakukan bedah rumah. Jadi memang upaya-upaya pemerintah kota kita bersinergi juga dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Nah, dengan Basnas ini rutin Bu Yanti. Selain dengan dari pemerintah kota membedah rumah masyarakat yang terdata, masyarakat miskin seperti itu. Dan ini akan terus berlanjut program ini karena ini masuk di dalam program pemerintah kota. Pak Wali kita, Pak Ratu Dewa dan Bapak Wakil Prima Salam itu di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kita 2025 sampai 2029 itu masuk di dalam misi RDPS untuk mengentaskan rumah tidak layak huni tadi. Oke, baik. Balik lagi nih, Pak Edi. Bagaimana perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan P1 P2 ya Pak? Istilahnya ya di tahun 2025. Ya, makasih Bu Yanti. Ini yang menjadi sebetulnya rapor bagus Bu ya bagi Kota Palembang. Maaf Bu Gorlena, bukan memuji ya Pak. Bukan memuji, ini real di lapangan bahwa angka P1 atau indeks kedalaman ini di Kota Palembang ada pergeseran ke arah yang bagus gitu Bu ya. Artinya P kedalaman ini semakin dangkal, bukan semakin dalam tapi semakin dangkal. Artinya mendekati garis kemiskinan tadi Bu. Ya, kalau sudah mendekati angka kemiskinan berarti kan kemiskinan memang istilahnya sudah siap menaik kelas menjadi yang kurang miskin gitu Bu ya. Jadi nanti akhirnya terentaskan. Kemudian bagaimana P2? Ini untuk sebetulnya melihat distribusi kesenjangan Bu Gorlena ya. Kesenjangan antara yang miskin A dengan yang miskin B itu semakin dekat Bu. Jadi semakin dekat, tidak ada jarak yang terlalu jauh gitu Bu. Jadi kalau ya saya misalkan kan hobi mancing ini Bu sebenarnya. Kalau udah mendekati, kalau kita mancing berarti kan banyak iwak itu bukan? Yes. Nah kalau banyak ikan kan ngangkatnya enak gitu loh Bu ya. Nah kalau ini senjangannya semakin dekat, mau memberi bantuan segala macam kan bisa rata Bu Gorlena ya. Tidak terlalu banyak yang diberikan. Misalkan untuk yang miskin ekstrim itu di desil 1 Bu ya. Itu yang orang bilang orang awam itu kerak kemiskinan gitu. Nah, tapi itu sudah jauh di Kota Palembang itu sudah Jadi kalau mau ngerat enak, jadi bisa sama rata gitu loh Bu. Jadi kita terima dulu. Siap. Kasihan jauh-jauh. Ya, halo. Iya, halo, dengan Ibu siapakah? Dari Palembang. Dengan Afifa? Alifa. Oh, Alifa. Iya, silakan dengan pertanyaannya. Untuk Pak siapa? Untuk Bapak atau untuk Ibu? Izin bertanya untuk Bapak. Iya. Langkah apa kira-kira yang diprioritaskan untuk menurunkan angka kemiskinan di Palembang, Pak? Itu saja pertanyaannya? Iya, itu saja. Alifa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langkah apa Pak untuk menurunkan kemiskinan? Mungkin sebenarnya nanti di backup oleh Ibu Kepala Bapedaya, tapi Bapak mungkin strateginya tahulah Pak, berdasarkan kondisi di lapangan ini Pak. Ya. Yang kita kalau lihat garis kemiskinan Bu ya, antara makanan dan non makanan, kita itu masih cenderung makanan itu cenderung lebih besar, di atas 70% Bu Gorlena. Jadi kalau masyarakat ini lebih banyak konsumsi makanan, artinya kalau bantuan-bantuan yang
menolong, membantu masyarakat dengan kayak dari gerakan rantang tadi Bu, kemudian makanan gizi bergratis, itu akan meningkatkan konsumsi kan? Karena konsumsi itu tidak harus yang dibeli sendiri Bu, dibantu itu nanti dihitung, kayak gerakan rantang nanti dihitung, dihitung. Nah, memang ada peningkatan yang luar biasa Bu dari konsumsi makanan, sehingga kemudian sisanya sekitar 25% itu adalah non makanan Bu ya. Jadi memang kita masih cenderung ke konsumsi makanan. Nah, itu yang kemudian yang kedua ya kita lihat aja Bu ya. Tahun kemarin pengangguran kita kan lebih tinggi ya. Sampai 6,98 Bu Karlena ya. Nah, artinya masyarakat Palembang ini kan masih banyak yang belum bekerja. Jadi dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang dikatakan Bu Korlina tadi benar, meningkatkan menambah pendapatan kan. Jadi kalau yang tidak bekerja tadi bisa masuk lapangan sektor pekerjaan, ya baik itu formal maupun informal, tentunya akan menambah pendapatan rumah tangga itu. Nah, jadi itu akan meningkatkan juga di pengeluaran, menjadi ya kemiskinan mungkin bisa turun lagi. Gitu. Bagaimana Bu Korlena? Ya, apa yang disampaikan Pak Edi mungkin saya nambahin saja Bu. Itu beliau pakarnya udah pasti. Jadi memang strategi penurunan kemiskinan di samping itu juga kita dengan Dinas Tenaga Kerja Pak ya, betul. Melakukan pasar untuk lowongan kerja seperti itu, membuka juga pelatihan-pelatihan tidak hanya oleh Disnaker Bu, tapi juga oleh Dinas Perindustrian, oleh Dinas Koperasi juga. Jadi banyak cara yang dilakukan, itu masuk di kategori yang tadi, meningkatkan kemampuan mereka untuk meningkatkan pendapatan diri mereka, seperti itu. Karena kita menyadari kita tidak boleh hanya memberi bantuan sosial terus, tetapi kita harus barengi juga meningkatkan kemampuan masyarakat kita Bu Yanti, seperti kasih mancing itu. Tadi ya, kasih pancing, bukan kasih mancing. Kasih pancing, kalau mancing ini Pak BPS ini yang mancing. Ya baik, ternyata kita sudah nerima juga lewat WA. Saya sampaikan dulu. Dari Aulia di Muba. Izin bertanya kepada di Muba loh, nanyanya kepada Palembang coba. Izin bertanya kepada Kepala BPS Kota Palembang. Apakah dengan adanya penurunan angka kemiskinan berarti rakyat sudah mulai sejahtera? Bagaimana korelasi antara angka kemiskinan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat? Tapi Bapak jawabnya setelah pesan layanan berikut ini ya Pak. Siap. Saudara pemirsa, kita ikuti dulu pesan layanan berikut ini. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM Anyaman Rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Jadikan hari Anda lebih berkualitas bersama kami, Sumatera Selatan hari ini. TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang melakukan operasi modifikasi cuaca menggunakan Kasa 212 Aviocar
dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang, operasi modifikasi cuaca di wilayah udara Provinsi Jambi dimulai. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Oku kembali diterjang banjir parah setelah banjir besar beberapa minggu yang lalu. Kabupaten Oku kembali diterjang banjir hebat. Banjir besar menghantam dan menerobohkan sedikitnya 4 rumah di Kecamatan Ulu Ogan. Pemerintah Kota Palembang menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik di Kota Palembang. Operasi pasar murah ini akan digelar selama 5 hari di 5 titik yang berbeda. Dengan beragam berita aktual, netral, independen, dan berimbang. Kami hadir setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Saudara pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita, bincang-bincang kita. Bagaimana Pak? Apakah penurunan angka kemiskinan berarti kesejahteraannya meningkat? Siap Bu. Kalau secara teori, iyalah Bu ya. Ya, secara teori semakin berkurangnya angka kemiskinan berarti kan masyarakat yang terentaskan itu akan semakin sejahtera. Kan? Ya. Sekarang bagaimana aja kita melihat sudut pandang mana yang dipakai? Kan masih ada 9,03 lagi yang masih di bawah garis kemiskinan. Ya. Nah, bawah garis kemiskinan kan masih ada kemiskinan ekstrim. Ya. Dan yang di bawah 9,04 itu kan bermacam-macam Bu. Ya. Ada yang semakin tambah ini, ada yang semakin naik. Nah, kalau kita melihatnya kepada yang turun ya otomatis pikiran kita oh naik kok masih tambah turun gitu loh. Tapi di antara itu ada 11.000 orang yang kesejahteraannya bertambah Bu Karlina ya. Nah, jadi ya memang secara umum memang menurut saya ya Bu, tambah sejahtera. Ya. Ada satu lagi pertanyaan dan ini untuk Kepala Bappedalit Bang dari Palembang, dari Rifda. Dengan penurunan angka kemiskinan, mungkin apa perencanaan yang akan dilakukan oleh Kota Palembang ke depannya? Dengan kita melihat angka yang turun terus ya Pak, dia mulai dari 2023 sampai sekarang trennya turun terus. Tentu pendekatan-pendekatan kita akan berbeda juga nantinya. Sambil jalan kita membantu masyarakat yang masih kategori miskin tadi, tetapi juga masyarakat yang sudah berubah dari miskin menjadi tidak miskin, tentu kita tetap harus ada program-program pemerintah yang sifatnya tetap membantu mereka gitu. Jangan sampai mereka akan turun lagi seperti Pak Edi, turun lagi gitu. Nah, program-program ini kami tentu dari pemerintah Kota Palembang, terutama Bapeda bersama UPD terkait akan lebih banyak masuk di kategori yang kedua tadi Bu Yanti. Yang meningkatkan pendapatan mereka, pendapatan mereka ya. Bersama UPD tidak hanya memberikan pelatihan-pelatihan, tapi juga mungkin nanti membuka pasar-pasar untuk mereka, membantu juga pemasaran produk-produk mereka seperti itu. Dan ini tentu harus berkesinambungan antar UPD Bu Yanti. Jadi antara Disnaker, Perindustrian, Perdagangan dan juga Dinas Koperasi itu program-program mereka harus saling mensupport. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Harus bersinergi ya. Bersinergi. Iya, jadi dampaknya satu benar-benar gitu ya. Nggak jalan sendiri-sendiri. Nggak jalan sendiri-sendiri. Satu lagi Bu Korlena, tadi Pak Edi menyebutkan kemiskinan ekstrim. Bagaimana untuk Kota Palembang kondisinya? Ya, memang kondisi kemiskinan ekstrim saat ini ya masih ada kita Pak ya. Tapi walaupun 2025 belum. Ya, upaya-upaya kita kalau boleh dikatakan dari definisi
ketidakmampuan mereka Bu Yanti untuk akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, dan juga rumah yang layak. Tapi program-program ini sudah ada semua, alhamdulillah, di pemerintah Kota Palembang. Dalam upaya itu tadi, jangan sampai menjadi ada nantinya dan ataupun bertambah, itu jangan. Kalau bisa mereka masuk di kategori tidak ekstrim ya Pak ya, miskin, lama-lama juga menjadi tidak miskin. Nah. Ya, Bu Korlena, mohon maaf. Saya mohon maaf nih, mohon maaf dulu. Kadang-kadang di masyarakat ya, kita coba mengkonfirmasi nih, mumpung dengan kepala Bapedanya, mumpung dengan kepala BPS-nya. Kadang-kadang program ini sampai nggak sih sebenarnya gitu loh. Terutama kalau kita ngomong tentang kemiskinan ekstrim ini loh Pak. Karena kadang-kadang masyarakat ngomong, itu cuma program aja, gitu loh. Jadi masih ada lah sedikit mungkin ya, mungkin persentasenya sedikit. Beneran sampai apa enggak sih ini program gitu loh. Kalaupun sampai 100% apa enggak gitu loh Bu. Nah itu gimana itu kita menyikapinya? Pemerintah ya, sebenarnya ini pertanyaannya untuk pemerintah kota. Kalau ada Pak Wali, saya nanyanya ke Pak Wali nih sebenarnya. Dari sinilah Bu Yanti kita berbicaranya skala prioritas. Kalau sudah tentu kita kepinginnya ya Pak Edi ya, semua data masyarakat miskin ini kita semua dapat bantuan sehingga mereka tidak masuk kategori miskin lagi. Nah disinilah letak kita sesuai dengan kemampuan kita Bu Yanti. Makanya istilahnya skala prioritas. Seperti rumah tidak layak huni, tadi disampaikan oleh Bu Yanti ada 3.000-an. Nah perlu kita ketahui bersama juga data 3.000-an ini tidak semua rumah yang tidak layak huni ini mempunyai sertifikat rumah sendiri. Oh iya. Nah, sementara program untuk bantuan rumah tidak layak huni ini harus yang mempunyai pemiliknya jelas punya sertifikat sendiri. Nah, artinya sambil kita membereskan rumah tidak layak huni yang mempunyai sertifikat, kita himbau juga masyarakat untuk mengurus sertifikat mereka sehingga mereka bisa dapat peluang. Terus kalau yang belum punya rumah, terus dia termasuk belum punya rumah gitu ya, belum punya apalagi sertifikat rumahnya, dia memang benar belum punya. Gitu ya. Dia termasuk golongan yang di bawah angka kemiskinan tadi. Itu susah juga ya. Atau ada program yang MBR, ada program tersendirinya juga? Yang rumah MBR itu. Oh itu yang MBR itu. Kan ada sekarang dari pemerintah pusat yang 3 juta rumah. Nah itu. Oh itu diarahkan ke situ. Diarahkan ke situ. Untuk mereka-mereka yang belum memiliki rumah. Itu di Palembang ada program MBR itu? Ya tentu ada. Tapi memang ini program pusat yang lokasinya di daerah-daerah di seluruh Indonesia seperti itu Bu Yanti. Oke baik, sejauh mana sih data BPS termasuk tren 5 tahunan dijadikan pijakan dalam merancang program penanggulangan kemiskinan oleh Bapeda? Oleh Bapeda maksudnya ini gimana? Siapa duluan yang mau jawab? Monggo Bu Korlena. Kalau sejauh ini kami dengan BPS sekarang dengan Pak Edi sangat punya hubungan yang sangat baik Bu Yanti. Jadi bagaimana beliau ingin mendata kan berkoordinasi dengan kita seperti itu. Kami juga menggunakan data yang dihasilkan oleh BPS seperti itu. Dan bagi kami data itu suatu pijakan dasar Bu Yanti. Dari sinilah kita dari data tahu by name by address ya Pak Edi ya. Alamat masyarakat yang miskin yang dengan alamat yang jelas Bu, namanya siapa Bu Yanti seperti itu, kita harus menggunakan data dari BPS yang sekarang istilahnya data set ya Pak ya. Nah itu harus kita gunakan Bu Yanti. Jadi kita berdua harus kolaborasi nih antara Pemkot sama bukan BPS. Berdua saja kan, beserta timnya kan pastikan. Karena kadang-kadang kalau yang di atas saja, yang di bawahnya juga kurang. Ya tadi yang PKH level bawah yang bantu-bantu kita itu tetap harus karena survei pun dibantu mereka seperti itu. Bagaimana Pak Edi? Ya kalau menurut saya kan itu kepercayaan Bu ya, kepercayaan pemerintah terhadap BPS. Jadi alhamdulillah kan Pak Wali ini begitu peduli dengan data. Jadi setiap apapun selalu bertanya bagaimana kondisinya, termasuk dengan kemiskinan ini Bu ya. Beliau sangat konsen dan bahkan kemarin ya Bu, maaf agak nyimpang dikit Bu ya, kaitannya dengan RTLH tadi. Kemarin pun kami diskusi di Perkim Bu, ya membahas kami diminta bantuannya tahun depan itu sudah bisa memetakan RTLH itu, ya yang 3.000 itu sudah mudah-mudahan sudah terpetakan ya. Dan dari data sebetulnya ada, kami tadi baru kedatangan tamu dari pusat, rupanya ada bantuan tapera Bu ya. Ya, tapera itu untuk rumah-rumah yang belum punya rumah tadi Bu. Data kami kan kemarin hasil pemetaan
itu rumah tangga yang mempunyai rumah sendiri, KK ya, itu 86%. Artinya masih ada 14% yang satu rumah tuh dihuni oleh lebih dari satu, ya di Kota Palembang. Ya bukan karena mampu atau tidak Bu ya, kan kebiasaan kan. Kalau sudah berumah tangga belum misah dengan orang tuanya dulu, kaitannya mungkin dengan anak yang masih kecil. Kadang nggak boleh oleh orang tuanya ya, juga kadang memang. nggak boleh. Jadi bukan masalah mampu tidak mampu, tetapi itu karena ada faktor yang kita tidak tahu lah Bu ya, variabel eksak gitu kan ya Bu ya. Jadi tapi di satu sisi banyak rumah kosong yang tidak dihuni Bu. Ya. Nah itulah padahal kalau mereka mau beli rumah itu ya mampu ya. Nah itu sampai begitu melalui tim, bukan Pak Wali langsung tapi melalui tim kan. Ya. Melalui tim. Saya sering diskusi dengan dinas-dinas memang Bu. Kemarin aja saya 4 dinas Bu yang saya datangi. Ya, ingin klarifikasi yang data-data yang pengen saya butuhkan. Ya, sekarang sebelum saya memulai kan selalu saya koordinasi misalkan dengan PUPR, dengan Perkim, dengan DLH, dengan Kominfo, ya dengan Bapeda itu saya harus menjadi bagian dari pemerintah kota. Ini. Ya, jangan sampai keberadaan BPS itu tidak memberikan bantuan, tidak memberikan insight. Jadi kan nanti seolah-olah kami kayak kerja dewek gitu Bu kalau mau sang Palembang. Kita harus bisa memberikan insight. Sekali lagi ya karena sampai saat ini alhamdulillah kebijakan yang ada di Kota Palembang masih menggunakan data BPS. Oke, alhamdulillah. Kembali kepada Ibu Korlena. Apa strategi pemberdayaan ekonomi Bu yang dijalankan agar penurunan ini berkelanjutan? Tapi sebenarnya 5 tahun terakhir ini menurun terus ya. Menurut data tadi saya baca juga sempat menurun terus. Nah, tapi bagaimana strategi pemberdayaan ekonominya pemerintah kota? Ya, baik Bu Yanti. Jadi dari sektor ekonomi kita menyadari memang salah satu penyebab juga kemiskinan, harga-harga yang mahal ya Pak ya, inflasi. Makanya kita di daerah ini punya tim TPID, tim pengendali inflasi daerah Bu Yanti. Nah kemudian kita juga sesuai dengan arahan pusat, ini baru 1 bulan ya kita membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang. Itu seluruh daerah di Indonesia itu harus membentuk tim itu. Jadi tim ini tidak hanya pemerintah kota, tapi di situ ada juga Bank Indonesia, OJK, BPS juga. BPS salah satu ya Pak yang tidak masuk dalam tim, tapi kemarin kita diskusi ya, tapi bagian penting dari tim pertumbuhan ekonomi. Nah ini strategi-strategi kita, di mana seperti di dalam tim pertumbuhan ekonomi ini Bu Yanti ada 9 sektor yang harus didorong. Salah satunya kalau untuk di pemerintah kota itu bagaimana APBD kita ini harus cepat melaksanakan semua kegiatan kita supaya roda ekonomi kita bergerak. Kemudian bagaimana juga di di sektor ekspor impor itu tercatat dengan baik. Kemudian di dalam sektor investasi, kemudian untuk industri sendiri itu semua didorong harus cepat. Jadi ada 9 sektor. Nah ini adalah strategi-strategi yang related dengan kebijakan pusat dan kita terapkan juga di daerah. Apabila insya Allah inflasi kita terkendali, pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat, insya Allah miskin juga terus akan menurun ya. Iya, artinya lapangan pekerjaan terbuka seperti itu dan lain-lain. Ada sebenarnya saya ini sudah ada satu pertanyaan lagi, tapi kita masih juga harus mengikuti dulu pesan layanan masyarakat ini. Pemirsa, izin kami menyampaikan pesan layanan masyarakat terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan diskusi pada siang hari ini. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali ya, di mana? Di TVRI Sumsel dong. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Menyambut pagi yang penuh semangat, luangkan waktumu untuk berkaraoke bersama melalui layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Kami sajikan lagu-lagu yang pasti sudah akrab di telinga Anda. Hubungi kami
di telepon interaktif. 0811-787-1974. Ini dia nomornya. Nah, ini dia nomor. Pastikan ada pulsa, sinyalnya bagus, kita nyanyi. Kirim salam kah? Boleh Pak Gimin? Oke, kirim salam buat istri saya yang lagi nonton. Wah. Karaoke. Salam sayang. Karaokean yuk, setiap Senin dan Kamis, pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Saya tadi sudah mau langsung bertanya rasanya. Bagaimana targetnya untuk tahun 2026? Angka kemiskinan ini turun lagi ya Bu ya? Harusnya. Jadi 8, jadi 7? Ya, harusnya 8. Ya. Langkah apa Bu yang difokuskan? Iya. Jadi memang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Palembang 2025-2029 Bu Yanti, kita di 2025 sebenarnya targetnya 943. Alhamdulillah ternyata 904 gitu kan. Artinya jauh di bawah target. Iya. Jadi berkat angka 0, itu besar pengaruhnya ya, besar, karena ribuan itu ya di situ ya. Dan di 2030 terakhir kita nanti di akhir tahun ya Pak RDPS itu di 7,79 targetnya. Oh, 7, ya memang kita harapkan 2026 itu kalau 904 itu menjadi 8. Jadi 8. Ya. 8, jadi, tapi Bu ya. Ya. Beliau nggak bisa janji memang karena tergantung nanti ya Pak ya. Iya, tergantung survei tadi kan, tergantung di lapangan tadi ya Pak. Iya. Pak Edi ya. Merekam yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi apapun yang program yang sudah baik sekarang Bu Yanti, pemerintah Kota Palembang akan melanjutkan. Dan tentu dengan terbentuknya tim yang memang diharuskan dari pusat yaitu tim percepatan pertumbuhan ekonomi, insya Allah kita akan tambah yakin gitu dengan bergeraknya tim ini, karena tim ini tidak hanya Pemkot Bu Yanti, tapi juga melibatkan BUMN yang ada seperti PLN, PT Gas juga. Itu BUMN itu ya respon ya, positif ya. Alhamdulillah. Tadi sebelum itu balik lagi juga Bu. Kadang-kadang di masyarakat ya, kadang-kadang image yang terbentuk di masyarakat. Kadang-kadang ya BUMN itu kurang mendukung. Jadi mereka ya hanya tusinya mereka aja, hanya kebutuhan mereka aja, tapi perannya terhadap masyarakat kurang gitu loh. Tapi kan tadi penjelasan alhamdulillah di dalam tim percepatan pertumbuhan ekonomi ini karena memang reportnya itu Bu Yanti, karena melalui aplikasi yang dimiliki Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, itu rutin bulanan. Jadi kita sudah bentuk tim, SK-nya udah ada di tanda tangan Pak Wali, dan beranggotakan Pelindo tadi, BUMN yang ada di Kota Palembang itu. Tadi pagi saya rapat bersama beliau, barengan tadi Pak Edi di sebelah saya di sini. Nah ini semuanya datang perwakilan mereka. Kadang-kadang kalau lagi rapat, apalagi kalau lagi kunjungan ke lapangannya, implementasi, ajaklah kami yang teman-teman media ini. Boleh. Jadi kan setidaknya masyarakat menjadi lebih tahu, lebih terbukti. Karena kan sekarang media ini kayak televisi gitu ya, kayak TVRI, nggak cuma di TVRI, di medsos juga. Nah, kan sekarang masyarakat kita 70% itu medsos loh ngelihatnya. Ngelihat Instagram, ngelihat Facebook lah. Nah, jadi tersampaikan informasinya kepada masyarakat. Nanti kami undang kapan-kapan untuk acara-acara seperti ini yang ada di Bapeda. Ya, dan teman-teman jurnalis yang lain juga. Nah, sekarang sebagai apa tanggapan, apa dukungan BPS nih terhadap pernyataan yang tadi?
akan 8% nih. Tadi kata Bapak 8 koma ya. Nah, gimana tuh? Gimana kalau mau jadi 8 beneran gitu? Ini 2025 ini sesuatu banget lah Bu Wow, ya. Bisa turun 11.000 orang ya, 11.000 orang 0,73 itu Bu ya. Itu karena ada beberapa kegiatan yang memang pro rakyat Bu ya. Ya pro pusat juga, misalkan dampak apa dari sekolah rakyat ya, kemudian lokasinya di Palembang kan. Itu ada 175 mahasiswa yang putus sekolah berhasil disekolahkan melalui Kementerian Sosial Bu ya. Kemudian makanan gizi gratis, kemudian rantang. Ya itu kan membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Nah, kita lagi motret nanti di bulan Maret, kegiatan itu berlanjut apa tidak, Bu? Gitu, harus berlanjut, Pak. Nah, gitu, harus Bu. Semangat. Ya, mudah-mudahan. Kan program Bapak Presiden, Pak. Baru tahun pertama. Ya, yang rantang tadi, yang ngasih pancing, Oh, bukan iya, ngadu. iya. Nah, itu mudah-mudahan kami itu bisa. yang lokalnya ya. Nah, apalagi tahun depan, ini sebentar lagi kan kita MOU penggunaan DTSN Bu dengan gubernur, dengan Pak Wali Kota yang besok. Nah kalau Ibu mau datang ke kantor gubernur Bu besok MOU PSRI dengan gubernur pemanfaatan salah satunya untuk DTSN. Nah dengan DTSN itu kita tahu by name by address. Dari 9,04 tadi yang jumlahnya 163 lah kalau dibulatkan Bu. Itu nanti akan terdetek Bu. By name, by address terdetek. Nah, Bu Korlena melalui timnya, Pak Wali melalui OPD-nya akan melihat data itu. Oh, ini perlu bantuan. Tenaga kerjanya masih belum pas. Harus dibantu dengan tenaga kerja yang dinas tenaga kerja. Oh, ini makanannya kurang, konsumsi rumah tangga kurang dari 2.100 kilokalori misalnya. Nah, siapa yang mau dibantu jelas. Jadi mudah-mudahan Bu ya kalau itu jalan dengan lancar ya, bantuan tepat sasaran yang dikhawatirkan Bu Yanti tadi nyampe nggak sampai lapis bawah, mudah-mudahan tidak Bu. Insya Allah. Ya karena semuanya kan keterbatasan anggaran Bu. Kalau anggarannya banyak ya semua masyarakat yang 163 tadi dibantu 200.000 saja itu sudah terangkat Bu. Ya per bulan 200.000. Besok akan ada apa Pak? Penandatanganan? MOU dengan Pak Gubernur, ya Kepala BPSI RI dengan Pak Gubernur, kemudian Pak Wali dengan BPS gitu Kabupaten Kota. Keren itu. Itu masyarakat perlu tahu itu. Ya betul Bu, ini secara kompak tuh baru yang pertama ini Bu di Sumsel ini. Siap. Kita akan bantu kita expose ya. Mudah-mudahan ya, besok. Betul akan kita expose sehingga itu menjadi informasi jaga untuk seluruh lapisan masyarakat. Waktu kita ternyata sudah habis, tapi saya perlu sedikit dari dua narasumber ini. Sebenarnya tantangan kita tuh apa dan bagaimana solusinya ke depan untuk tetap konsisten angka kemiskinannya turun. Sedikit saja, Bu. Waktunya tinggal sedikit. Kalau saya ayo bantu BPS dengan memberikan jawaban yang jujur, Bu. Nah, yang miskin yang biar miskin, yang kaya yang tetap kaya gitu. Itu aja, Bu. Kalau dari kita, Bu, kolaborasi kata kuncinya. Kita butuh kolaborasi tidak hanya pemerintah kota bekerja bersama BPS, semua lapisan masyarakat, swasta, BUMN, siapapun, media di dalam rangka menyukseskan program-program yang untuk pengentasan kemiskinan. Insya Allah kita akan turun terus. Iya. Baiklah, dengan demikian selesai ternyata diskusi kita. Waktu 1 jam mengalir tanpa terasa. Terima kasih Bu Kepala Bapeda Litbang atas waktunya. Terima kasih juga kepada Kepala BPS yang walaupun instansi vertikal tapi penuh perhatian kepada program-program pemerintah kota. Demikianlah pemirsa wawancara atau diskusi kami pada sore hari ini. Kita sebagai masyarakat Kota Palembang khususnya, marilah menjadi lebih peduli di dalam angka kemiskinan di Kota Palembang, menurunkan angka kemiskinan di Kota Palembang. Kalau kita menjadi bagian yang di atas angka kemiskinan, mari kita bertepos liro, mari kita memberikan bantuan-bantuan sesuai dengan kemampuan kita, baik secara pribadi maupun secara organisasi, untuk turut melakukan support terhadap penurunan angka kemiskinan. Dan bagi Bapak Ibu yang masih berada di bawah garis kemiskinan, jangan patah semangat karena berbagai program pemerintah telah dikucurkan. Carilah informasi kepada lingkungan setempat, kepada pemerintah
kota, kepada RT setempat, kepada RW setempat, sehingga semua program-program kebijakan dari pemerintah ini akan benar-benar sampai dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan pada sore hari ini. Kita berjumpa pada tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.